Halo, salam tambang. Welcome back to Mining Story Channel. Seperti biasa, kita akan membahas segala sesuatu mengenai tambang. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah kota tambang di Indonesia yang sempat menjadi kota mati hingga menjadi warisan budaya oleh UNESCO. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kota Sawalunto sendiri dikenal sebagai kota tambang batubara. Kota ini sempat menjadi kota mati setelah penambangan batubara dihentikan. Kota Sawalunto salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini terletak 95 km sebelah timur laut dari Kota Padang. Dikelilingi oleh 3 kabupaten, Tanah Datar, Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawalunto sendiri memiliki luas 273 km persegi yang terdiri dari 4 kecamatan. Dengan jumlah penduduknya 54.000 jiwa. Seiring dengan perjalanan waktu, kota ini menjadi kota pemukiman pekerja tambang dan terus berkembang menjadi kota kecil yang inti penduduknya adalah pegawai dan pekerja tambang. Saat ini kota Sawalunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Kota Sawalunto didirikan pada tahun 1888. Banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Tua peninggalan Belanda. Cikal bakal didirikannya kota Sawalunto sebagai kota tambang dimulai adalah dengan penelitian dilakukan oleh geolog atau geologis yang berasal dari Belanda yang datang ke pedalaman Minangkabau ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penelitian pertama dilakukan oleh Insinyur C. de Groot van Enden pada tahun 1858, kemudian dilanjutkan oleh Insinyur Willem Hendrik de Greef pada tahun 1867. Dalam penelitiannya, de Greef menyebutkan bahwa terdapat 200 juta ton batubara terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, yang merupakan salah satu sungai yang ada di Sawalunto. Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana untuk dapat melakukan eksploitasi batubara di Sawalunto. Selanjutnya, kota Sawalunto dijadikan kota pada tahun 1888. Tepatnya pada tanggal 1 Desember, yang hingga sampai sekarang menjadi hari jadinya kota Sawalunto. Pada tahun 1898, usaha tambang di Sawalunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja menambang yang disebut sebagai manusia rantai. Manusia rantai ini adalah orang-orang pribumi yang dijadikan budak oleh penjajah Belanda. Mereka itu adalah buruh hukuman dan yang terbuang. Identitasnya hanya dengan huruf dan angka. Mayoritas mereka dari Jawa, Sulawesi, Bali, Batak, Nias, dan Madura. Beberapa di antara mereka adalah pejuang politik yang diasingkan. Banyak dari mereka menemui ajal saat menambang batubara. Karena terlalu keras bekerja, tak sedikit dari manusia rantai ini akhirnya jatuh sakit. Alih-alih dilarikan ke rumah sakit atau posko kesehatan terdekat, mereka malah ditaruh ke lubang lainnya. Tidak ada bantuan medis sama sekali. Mereka sakit dan hanya didiamkan hingga mereka menjemput ajalnya. Bekas lubang tambang tersebut sekarang dikenal sebagai pusat wisata Museum Tambang Batubara dan Lobang Mbah Suro. Selain Lobang Mbah Suro, kota tambang ini juga memiliki peninggalan penjajahan pada masa lampau, yakni GPK. Gedung ini tempat berpestanya para pejabat-pejabat dan noni-noni Belanda setelah penat beraktivitas mengurusi tambang. Gedung ini sempat kehilangan yang namanya tulisan Glaf Auf di fasadnya. Kemudian akhirnya pihak Pemda mengembalikan tulisan itu walaupun tidak terlalu mencolok bila dibandingkan dengan tulisan originalnya. Glückauf ini adalah ucapan salam dalam bahasa Jerman di kalangan para pekerja tambang yang artinya semacam harapan agar para pekerja selamat dan berhasil menggali tambang. Sebenarnya, kata itu adalah singkatan dari kalimat bahasa Jerman, yakni Ich wünsche dir Glück zu einen neuen Dank auch. Ich wünsche dir Glück
to einen neuen Dankauf. Yang artinya saya berharap Anda beruntung dalam menggali tambang baru. Dalam catatan sejarah, pada tahun 1575, Hans Zobel memberi salah satu nama tambangnya dengan nama Glove Auf, artinya salam tambang. Pada abad 17, ucapan salam ini menjadi populer di kalangan pekerja tambang. Dalam perjalanan sejarah kata ini akhirnya menjadi populer di daerah-daerah yang menjadi bagian dari Jerman. Sekarang kata ini tetap dipakai di Ceko, Austria, Polandia, dan Slovenia. Sekarang gedung ini dikenal sebagai Gedung Pusat Kebudayaan Sawalunto. Selain gedung GPK, ternyata di Sawalunto juga ada peninggalan yang dijadikan museum, yaitu Museum Gudang Ransum. Museum ini merupakan bangunan bekas dapur para pekerja tambang dan pasien di rumah sakit yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Terdapat 2 tungku besar pembakar untuk memasak makanan para pekerja tambang dan pasien rumah sakit setiap harinya, dan 2 gudang yang cukup besar. Kota Sawalunto sendiri sekarang juga menjadi cikal bakal dalam sejarah perkeretaapian. Di sana terdapat yang namanya Museum Kereta Api Sawalunto. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api dari kota Padang untuk memudahkan batu bara keluar dari kota Sawalunto. Jalur kereta api tersebut mencapai kota Sawalunto pada tahun 1894. Artinya membutuhkan 5 tahun untuk membangun jalur kereta api dari kota Padang menuju Sawalunto. Sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan, produksi batu bara di kota ini terus-menerus meningkat hingga ratusan ribu ton per tahun. Sejarah yang ada di museum ini tidak luput dari kegiatan eksploitasi tambang batu bara di Sawalunto. Museum kereta api ini berada dalam ruangan bangunan stasiun kereta api Sawalunto. Stasiun ini berdiri dan dibangun tahun 1912. Sejak 2003, angkutan batubara sudah tidak memakai kereta api lagi. Museum ini dikelola oleh PT Bukit Asam Persero Tbk yang memang memamerkan peralatan-peralatan tambang yang sempat digunakan di wilayah operasi Sawalunto. Juga menyimpan arsip-arsip peralatan tambang, pakaian tambang, kendaraan tambang, foto-foto lama dari zaman dahulu. Di museum ini penonton juga disuguhkan film dokumenter mengenai perkembangan industri pertambangan di Sawalunto. Sedangkan masyarakat Minangkabau menyebut kereta api ini dengan istilah maitam. Bukan mak-mak hitam, tapi maksudnya adalah lokomotif yang berwarna hitam. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Untuk kalian-kalian yang suka video ini silahkan like dan komen di bawah kritik dan saran untuk video-video selanjutnya. As always, jangan lupa klik subscribe supaya sama-sama tahu informasi menarik mengenai tambang lainnya. Salam tambang, look off.